Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabar anak-anak ibu semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Kita masih diberi kesempatan belajar. Kita berdoa dulu ya. Untuk berdoa, silakan Suryanto pimpin doanya. Baik Ibu. Ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir semua, Bu. Untuk pertemuan kita hari ini, yaitu rumus empiris dan rumus molekul. Ya, coba perhatikan rumus sama kalian. Masih ingat nggak pelajaran kita mengenai massa atom relatif dan massa molekul relatif? Ayo, siapa yang tahu? Silakan. Ya, Nurul, silakan. Nurul sudah mengemukakan pendapatnya. Bagaimana pendapat yang lain? Sudah betul yang disampaikan oleh Nurul? Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dapat menganalisis konsep rumus empiris dan rumus molekul melalui pengamatan PPT dan juga video pembelajaran. Kemudian dapat menentukan rumus empiris dan rumus molekul berdasarkan informasi yang diambil dari bahan ajar dan literatur lainnya. Selanjutnya dapat menyelesaikan soal-soal perhitungan yang berkaitan dengan rumus empiris dan rumus molekul berdasarkan informasi yang diambil dari bahan ajar dan literatur lainnya. Dan peserta didik dapat mempresentasikan hasil penyelesaian masalah yang berkaitan dengan rumus empiris dan rumus molekul berdasarkan diskusi. Nah, untuk rumus kimia, garam, ada yang tahu rumus kimia garam? Apa itu rumus kimia garam? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, Bu. Coba Suryanto tadi. Duluan Suryanto. Rumus kimia garam NaCl, Ibu. NaCl, iya betul. Untuk rumus kimia air, ada yang tahu? Saya, Ya. Bu. Iya, coba. Saya, Bu. Tri. Saya, Bu. Iya, Tri duluan tadi ya. H2O ya, Bu. H2O. H2O. Iya. Jadi rumus kimia garam dapur sudah betul tadi, NaCl, dan rumus kimia dari air H2O, dan juga rumus kimia dari glukosa C6H12O6. Selanjutnya coba kalian amati video berikut ya. Untuk setelah mengamati video, Bu, saya mengamati ada kesimpulan sementara, Bu, bahwa rumus molekul itu bisa dapat ditentukan dari persentase atom-atom penyusunnya, Bu. Seperti ya, Bu, dari video itu kayaknya ada senyawa yang rumus molekul dan rumus empirisnya sama ya, Bu. Iya, kalau sudah, sekarang coba kalian amati ya. Bahan ajar kemarin sudah Ibu berikan di pertemuan sebelumnya, ada di bawah bahan ajarnya? Di bawah. Ya. Bahan ajarnya sudah ada. Ini ada LKPD, silakan dibaca-baca LKPD-nya. Coba kalian identifikasi masalah yang ada di LKPD ini. Ya. Nah, silakan. Kemudian coba kalian amati. Sudah diamati LKPD-nya? Di situ ada beberapa masalah
yang perlu kalian identifikasi. Oke. Kemudian nanti kalian kumpulkan untuk mengidentifikasi, kalian kumpulkan informasi-informasi di dalam diskusi berdasarkan bahan ajar yang sudah saya berikan. Kemudian nanti ada silakan lihat linknya di yang sudah Ibu berikan. Silakan lihat di situsnya. Oke? Bisa dipahami? Kelompoknya kan sudah ingat ya yang sudah Ibu bagikan kemarin. Iya, Bu. Ya, gimana untuk Nurul dan Marlianti? Bisa? Sudah bisa ya? Masih mengerjakan, Masih Ibu. mengerjakan, Bu. Ya, silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Dimulai dari kelompok 1 aja lah ya. Iya, kelompok 1 atau langsung kelompok 5? Gimana? Kelompok 1, kelompok saya sama Iya. Pak Suryanto berarti ya, Bu? Oke, iya. Coba kelompok 1. Silakan dipresentasikan. Ya. Baik, Bu Guru. Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok lain ada yang memberikan tanggapan pertanyaan ke kelompok 1? Bagaimana untuk kelompok lain? Ini yang menjelaskan bagaimana cara menentukan rumus molekul. Oke, mungkin ya Nur tidak bisa. Coba, ayo Nurul. Oke. Bagaimana? Bu, setelah berdiskusi tadi, saya mendapatkan informasi untuk menentukan rumus molekul. Itu yang pertama, kita harus menentukan rumus empirisnya dulu, Bu. Oh iya, betul. Mengetahui rumus empirisnya, kita menentukan MR senyawa jika belum diketahui. Iya. Setelah itu, Bu, menentukan nilai kelipatan rumus empiris dari MR senyawa dan MR rumus empiris dengan rumus M sama dengan MR rumus molekul dibagi MR rumus empiris. Nah, yang terakhir, kalikan nilai M tadi dengan rumus empirisnya, Bu. Maka didapatlah rumus senyawanya. Oke, itu jawaban dari Nurul. Ada pendapat lain yang sudah disebutkan Nurul? Ada pendapat lain? Atau sudah betul yang disebutkan oleh Nurul? Ya, sudah benar, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sama, Bu. Sudah dengar. Oke, ya. Sama dengan Nurul, Bu. Oke, jadi ya untuk menentukan rumus molekul ya, itu tadi. Nah, jadi setelah kita mempelajari materi rumus empiris dan rumus molekul tadi, coba buat kesimpulan ya. Coba buat kesimpulan apa yang bisa disimpulkan dari materi rumus empiris dan rumus molekul. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, ayo Siti Zulaiha. Setelah mempelajari rumus molekul, Ibu, saya bisa menyimpulkan bahwa cara untuk mengetahui rumus molekul itu kita bisa memperolehnya dari rumus empiris yang kemudian menentukan massa molekul relatifnya. Begitu, Ibu. Oke. Ada lagi kesimpulan yang lain? Oke, Marlianti. Silakan, Iya, Bu. Marlianti. Iya, Bu. Kalau menurut saya untuk menentukan rumus molekul itu tadi sama dengan Siti, memang dari rumus empiris, Ibu. Jadi dia merupakan kelipatan, nanti rumus empirisnya yang kita kalikan. Jadi rumus molekul itu rumus yang sebenarnya seperti itu, Ibu. Ya. Oke. Bagus, Marlianti, berarti kamu juga sudah paham. Coba Irma Safitri. Iya, Ibu.
Iya. Setelah belajar dan diskusi dengan teman-teman, Bu, kalau rumus empiris itu, Bu, perbandingan terkecil atom-atom penyusun suatu senyawa, Bu. Kemudian kalau rumus molekul itu rumus kimia yang menyatakan jumlah atom sesungguhnya dalam suatu senyawa, Bu. Iya. Wah, bagus semua ya. Berarti kalian sudah paham materi ini ya. Karena Ibu perhatikan kalian sudah bisa menjawab dengan bagus, dengan tepat, ya. Jadi kalau memang sudah paham semuanya, coba dikumpulkan LKPD yang sudah kalian kerjakan. Iya, Bu. Siap, Ibu. Iya. Oke. Dari semua kelompok tadi, kira-kira kelompok mana yang paling bagus? Coba kasih pendapatnya. Bagus semua, Bu. Bagus semua, ya. Kok saya sendiri, Bu? Saya Bu yang Saya Bu paling bagus. Oh, ya, sudah bagus semuanya. Alhamdulillah sudah bagus semuanya. Ya, kita beri penghargaan, kita beri tepuk tangan untuk kelompok yang sudah tampil, ya. Iya. Oke. Di sini Bu ingin menanyakan, kira-kira dari yang sudah dari awal tadi sampai akhir, coba beri pengalaman kalian, apa yang apa kesan-kesan kalian dalam belajar rumus empiris dan rumus kimia ini. Ya, coba Nur Hidayah. Iya Bu, saya senang sekali belajar ini Bu. Saya Iya. tadi menghitung, mencari-cari rumus empiris, rumus molekul, dan saya senang kalau ada soal-soal seperti itu lebih banyak lagi Bu. Oh iya, nanti kita tambah soalnya biar lebih mantap kamu ya, pemahaman tentang konsep rumus empiris dan rumus molekul. Ya, oke. Sudah selesai. Di sini Ibu akan memberikan soal tes formatif ya. Silakan dipersiapkan untuk soal tes formatif. Ibu berikan soal esai. Ini ada soal esai, nggak banyak-banyak kok, cuman sedikit aja yang Ibu kasih. Ya silakan dikerjakan, ini lembaran soalnya. Silakan dikerjakan, Ibu kasih waktu sekitar 7 menit ya. Dari 3 soal 7 menit. Ya silakan langsung dimulai dari sekarang. Iya, sudah selesai. 1 menit lagi ya waktunya. Ya, Bu. Oke. Ya, sudah selesai. Waktunya habis, silakan dikumpulkan lembar jawabannya. Oke. Nah, jadi Ya, Bu. Ini dikumpulkan, Bu. oke. Nah, karena sudah selesai, untuk pertemuan selanjutnya ya. Ini ada bahan ajar untuk pertemuan selanjutnya. Ya, silakan dibaca-baca dulu di rumah. Nanti kalian pelajari di rumah. Kemudian untuk modal kalian belajar di pertemuan selanjutnya, ya, yaitu tentang hukum dasar kimia. Kemudian tidak hanya baca-baca dari ini ya, bahan ajar, kalian juga cari di internet mengenai hukum dasar kimia. Coba perbanyak membaca, cari literatur, supaya banyak yang kalian ketahui tentang hukum dasar kimia yang akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Oke? Sebelum keluar, kita selesai ya. Tapi sebelum Ibu keluar, kita berdoa dulu. Coba saya minta Marlianti pimpin doa sebelum selesai kita keluar. Ya Bu, baik. Baik teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai.
Doa selesai. Oke. Oke, Bu akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Memberikan komentar. Silakan Bapak siapa yang menanggapi lebih dulu ya, Pak Suryanto atau siapa tadi yang ditunjuk untuk memberikan komentarnya? Selain Pak Suryanto, Saya ada? Bu, saya Tri. Oh, Bu Tri, silakan Ya. Bu Tri. Tapi biar Pak Suryanto aja duluan Bu, saya Ya, kedua. oke, silakan Pak Suryanto. Baik Ibu. Ya. Terima kasih Ibu untuk yang ketiga kalinya ini tampilannya punya karakter tersendiri-sendiri. Wabil khusus Bu Yuniati ya. Kacau ya, Pak ya. Tidak kacau Ibu, bagus. Kelihatan banget student center. Ya, jadi sepertinya fokus sekali di diskusi kelompok. Hanya saja kemungkinan bagi di tempat saya yang siswanya tingkat kognitif ataupun wawasan keilmuannya masih kurang, tampilan materinya mungkin perlu ditambah. Iya, Tapi Pak. juga hidup sekali. Artinya memang memanfaatkan betul-betul kelas itu hidup dengan situasi diskusi kelompok. Itu poin pertama. Hanya saja pertimbangannya dengan karakter atau input dari peserta didik di tempat-tempat yang notabene pinggiran biasanya harus dijejeli dulu, mohon maaf. Memang kadang saya itu juga bingung kalau ngajar itu, katanya suruh student center, tapi saya juga bingung. Iya, Pak. Mohon maaf ya, ini bukan curhat ya, cerita apa adanya. Wong ngerjakan soal, suruh buka, suruh nyontoh aja lo, nyari bingung loh di tempat saya itu. Nah, itu student centernya kadang ya belum bisa jalan maksimal. Tapi sudah bagus Bu Yuni, memang ada plus minus sendiri-sendiri. Kemudian untuk tadi pemberian reward bagi peserta atau kelompok yang tampil maksimal, sepertinya tadi mungkin istilahnya powernya, kekuatannya itu di ibu guru, artinya tidak usah di istilahnya bagi saya loh ya, nanti pada Mary masalahnya. Pada Mary mengaku saya yang terbaik, wong siswa itu kan sangat senang sekali reward itu. Apalah artinya reward, padahal hanya sekedar ucapan tapi sangat mengena, besok itu diingat gitu, artinya wah saya diberikan reward, kelompok saya dikasih reward bagus sekali katanya. Ya, baik Bu. Sebelumnya mohon maaf ya Bu Yuniati. Ya, nggak apa-apa, Bu. Kalau dari apa yang saya lihat tadi udah cukup baik, udah cukup bagus Bu, udah sesuai dengan sintak-sintak yang ada di RPP. Cuma ada beberapa hal yang mungkin kelewat kali ya Bu. Iya. Kelewat mungkin karena kita grogi, saya pun nanti mungkin begitu juga. Di sini mengenai pemberian info ke anak di awal, itu kan Ibu hanya memberikan tujuan pembelajaran saja. Iya. Tidak ada informasi mengenai KD atau IPK-nya. Jadi langsung ke tujuan pembelajaran. Jadi kalau bisa diberikan biar anak tuh tahu kita sudah sampai tahapannya di mana. Terus yang kedua, kalau dari yang saya perhatikan tadi pemberian stimulus sudah bagus Bu, dengan rangsangan berupa video dan pertanyaan-pertanyaan itu udah cukup bagus. Tapi setelah itu kita masuk ke identifikasi masalah. Ibu sempat lupa memberikan atau pembagian kelompoknya. Jadi langsung dilengkap, dilangkahi. Anak-anak sudah disuruh berdiskusi, padahal mereka belum dibagikan kelompoknya. Kelompok diskusinya itu siapa-siapa saja belum dibagikan. Itu saja sih tadi Bu. Terus sama ini Bu, Ibu bolak-balik menanyakan ke siswa mengenai apa yang menjadi permasalahan. Itu ada beberapa kali Ibu tanya, sampai ke review pun Ibu tanya balik lagi. Karena setelah diskusi kan anak udah ngambil keputusan. Oke, terima kasih Bu Tri dan Pak Suryanto ya sudah memberikan masukan-masukannya.
Secara keseluruhan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Ibu Yuni sebenarnya sudah bagus ya Bu, cuman yang mungkin ada beberapa poin yang perlu digarisbawahi, menambahkan dari yang sudah disampaikan oleh Ibu Tri. Yang pertama adalah PPT-nya ya, PPT-nya mungkin bisa dibuat semenarik mungkin ya, karena biasanya kalau warna yang agak kurang menarik juga anak-anak juga kurang termotivasi untuk ya mungkin buru-buru ya buatnya. Iya Bu, nanti saya pun belum pandai juga Bu membuat PPT ini, masih polos-polos, belum bisa mengekspresikan yang lain-lain. Iya, nanti dicoba ya Bu ya, dibuat PPT, karena di sini juga kita perlu menerapkan pembelajaran TPEC ya. Ya, jadi teknologikalnya di situ harus dimanfaatkan juga, termasuk juga bagaimana membuat sebuah PPT yang menarik. Nah, terus kelengkapan di samping perform atau tampilan dari PPT, juga kelengkapan materinya perlu ditambah ya. Dari segi isi saya lihat tadi hanya 9 slide, mungkin perlu ditambah juga mungkin supaya tercover semua materinya. Yang berikutnya, pengelolaan kelas sudah cukup bagus, sangat siswanya aktif, gurunya aktif juga bertanya ya, sangat banyak pertanyaan yang diajukan. Dan satu yang perlu dihindari tadi kalau tidak salah sempat Ibu mengucapkan kata-kata, oh Mbak Yanu tidak bisa. Jadi kata-kata tidak bisa itu harus dihindari. Jadi mengeluarkan respon-respon negatif itu perlu dihindari ya. Mungkin kita bisa mengganti dengan kata-kata yang lain. Oh, belum siap gitu atau ya. Jadi kita menjust tidak bisa itu sangat harus dihindari ya dalam pembelajaran. Kemudian mungkin Ibu bisa mencoba juga pembelajaran dalam proses pembelajaran itu mencoba belajar tentang misalnya menggunakan Kahoot, misalnya aplikasi Kahoot. Jadi itu saya kira bisa memancing anak-anak itu untuk Iya, Ibu Yuni tahu kan? Nah, cuma kadang-kadang caranya sampaikan Ibu Titin tadi, karena Bapak Ibu ini dituntut bagaimana bisa menampilkan kemampuan antara lain ya, kemampuan hotsnya, cara berpikir hotsnya ya kan, kemampuan analoginya, kan ini kini tidak kelihatan, mungkin butuh analogi yang 4C. Nah itu memang bagaimana kita integrasikan 4C itu dalam pembelajaran. Kalau volume suara saya rasa sudah oke. Dan ayo kerjakan tugasnya. Bagaimana sudah dikumpul? Oh ternyata sudah dikumpul. Kan ya masih contoh. Tapi nanti ketika PPL Bu harus disesuaikan betul dengan waktu. Jangan sampai habis waktu Ibu belum selesai langkah-langkah pembelajarannya tadi. Karena itu nanti akan direkam semuanya Bu. Dari awal sampai Ibu Yuni. Iya, terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Belajar lagi ya untuk memantapkan diri nanti di PPL, ujian